Malam. Apakah suara saya bisa didengarkan? Bisa, Dok. Saya sebelum kuliah saya mulai, saya cek pesertanya. Selamat malam, Dokter Hewan Rini. Kembali lagi, selamat malam, Dokter Hewan Rini. Ini kenapa kuliah ada Dokter Hewan ya? Yang ikut. Kembali lagi, selamat malam, Dokter Hewan Rini. Pada yang mahasiswa menggunakan nama Dokter Hewan Rini, Permisi, Dok. Selamat malam, Dok. ya, selamat malam. Eh, Sebelumnya mohon maaf, Dok. Eh, Device saya tadi akunnya belum diganti namanya karena sebelumnya dipakai untuk kepanitiaan, Dok. Yang atas nama Dokter Hewan Rini tadi ya. Gitu, gitu. Ma- Ya, karena ini kuliah ya. Eh, jadi baik, karena waktunya sudah lewat 15 menit. Jadi kuliah atau begini. Jadi sebelum kuliah saya mulai, saya persilakan mahasiswa mengganti nama ya, mengganti nama di apa namanya device-mu dengan format pakai kelompok, bukan kelompok kelas ya, misalnya kelas A, tidak usah ditulis kelasnya, tulis saja A underscore nama underscore NIM, silakan diganti.
Nah, seperti kita ketahui, pada masa fetus ada satu eh, pembuluh darah yang menghubungkan dari arteri pulmonar langsung ke aorta. Nah, di gambar itu yang berwarna kuning. Itu normal ya pada masa fetus. Jadi pada masa fetus itu paru-parunya itu belum berkembang sehingga tekanan di paru-paru itu sangat tinggi sehingga darah itu tidak bisa ke paru-paru. Ya, darah dari arteri pulmonalis dia langsung masuk ke aorta. Jadi artinya terjadi percampuran darah yang kaya CO2 dengan kaya O2. Lantas pada masa fetus oksigennya didapat dari mana? Oksigennya itu langsung didapatkan oleh fetus dari induknya lewat plasenta. Itu normal. Dan ketika dia lahir, dalam kurun waktu 7 sampai 10 hari, kurang lebih 2 minggu ya, nah ductus ini sudah menutup. Kenapa nutup? Karena paru-paru sekarang sudah berkembang. Sudah berkembang, kanan jadi rendah, sehingga darah dari arteri pulmonalis dia bisa masuk ke paru-paru. Tapi pada kondisi ductus arteriosus yang permanen ini tidak nutup-nutup. Jadi ada percampuran darah yang kaya CO2 dengan O2. Nah, ini kelainan yang bersifat kongenital. Nah, kelainan ini yang PDA ini ada istilahnya yang pintas kiri ke kanan dan pintas kanan ke kiri. Kita mulai yang pintas kanan ke kiri. Jadi kanan itu artinya dari arteri pulmonalis dia ke aorta. Nah, untuk mengetahui apakah dia pintas kiri ke kanan atau pintas kanan ke kiri, tentu kita butuh alat penunjang. Kalau ini kan patologinya ya. Nah, kalau hewannya masih hidup, itu bisa ketahuan dengan alat penunjang yang namanya ekokardiografi. Jadi USG yang diperuntukkan untuk jantung. Nah, itu nanti akan ketahuan arah aliran darahnya itu dominannya kemana. Nah, perhatikan gambar di depan ini. Ini adalah pintas kanan ke kiri. Jadi dari arteri pulmonalis ke aorta. Jadi ada legokan di sini. Titik. Hewan yang mengalami PDA pintas kanan ke kiri akan menunjukkan tanda klinis kelelahan. Kenapa kelelahan? Ya karena oksigen yang dikirimkan ke seluruh tubuh itu akan bercampur dengan CO2, artinya oksigen kadarnya rendah, hingga otomatis metabolisme akan menurun karena oksigen sebagai bahan bakar dalam metabolismenya itu rendah. Ya, kemudian ada kelemahan kaki belakang. Jadi intinya ada kelelahan lah, kelemahan. Kemudian napasnya pendek, cepat. Itu akibat dari oksigen yang kurang. Sehingga tubuh itu akan memacu pernapasan. Kemudian ada tanda-tanda kebiruan sianosis. Lagi-lagi karena darah yang kayak oksigen itu kurang. Nah, dia bercampur dengan CO2. Kemudian terdengar suara jantung kedua yang berganda. Jadi, lep, dep, dep, ya, lep, dep, dep. Nah, tolong diingat kembali bagaimana mekanisme terdengarnya suara pada jantung. Jadi, jantung itu kan ada dua suara, suara satu dan suara dua. Terdengarnya normalnya itu ada lep, dep, lep, dep. Nah, pada kasus ini terdengar suara keduanya itu ganda. Nah, tolong diperhatikan lagi, ini adalah yang pintas kiri ke kanan. Nah, ketahuannya itu adalah kalau dari patologi itu dari legokannya ini. Nah, kalau dari ekokardiografi nanti ketahuannya dari aliran darahnya. Pada kondisi ini menyebabkan tanda klinis yang apeks jantung itu terasa bergetar. Karena itu pada saat pelajaran diagnosa klinik, dulu kita menyarankan mahasiswa untuk mengamati dada, apakah dadanya itu ada yang bergetar. Kemudian terdengar suara murmur akibat ada celah yang sempit yang dilewati oleh aliran darah yang cepat. Nah, kemudian pulsusnya cepat dan kuat. Itu tanda yang
mengindikasikan adanya PDA pintas kiri ke kanan. Nah, kalau sudah terdiagnosis, apakah dia pintas kiri ke kanan atau kanan ke kiri, itu penanganannya berbeda. Kalau terjadi pintas kiri ke kanan, dari aorta ke arteri pulmonalis, maka penanganannya itu direkomendasikan untuk diligasi, ditutup ya dengan cara diikat atau dengan operasi. Tetapi untuk yang pintas kanan ke kiri tidak direkomendasikan untuk diligasi. Ini secara logika kalau yang pintas kiri ke kanan, ketika diligasi maka aliran darahnya nanti akan 100% tekanannya itu ke seluruh tubuh. Tentu tidak akan menjadi masalah karena tekanan yang diedarkan ke seluruh tubuh dan seluruh tubuh itu pembuluh darahnya panjang sekali. Tekanan yang kuat itu tidak akan masalah. Tapi kalau yang pintas kanan ke kiri, yang tadinya alirannya bercabang, sebagian ke paru-paru, sebagian ke aorta. Kalau yang ke aorta sekarang diligasi, maka sekarang 100% tekanan itu ke paru-paru. Nah, sementara dari arteri pulmonum ke paru-paru itu pembuluh darahnya pendek. Sehingga tekanan akan menjadi sangat tinggi di daerah sana. Nah, ini yang berbahaya. Secara tiba-tiba diligasi tekanan tiba-tiba akan menjadi sangat tinggi di arteri pulmonalis. Itu yang berbahaya karena arteri itu dia pendek ya. Nah, karena itu tidak disarankan untuk diligasi. Apa yang harus dilakukan? Yaitu dengan membatasi latihan supaya tubuh itu tidak terlalu banyak membutuhkan oksigen untuk metabolisme. Kemudian menghindari stres. Itu yang disarankan pada kondisi PDA pintas kanan ke kiri. Kemudian yang masih kelainan kongenital ada cacat sekat atrium. Atrium kiri dan kanan secara normal kan tidak ada lubangnya. Nah, pada kondisi fetus ada namanya foramen ovale. Dan itu nanti pada saat dia lahir, seminggu setelah kelahiran dia akan menutup. Tapi kalau dia tidak menutup, maka itu disebut dengan pattern foramen ovale. Jadi cacat sekat atrium. Nah, tentu dalam kondisi ini juga akan terjadi percampuran darah yang kaya CO2 dengan yang. Nah, tanda klinik yang bisa muncul adalah tanda klinik gagal jantung kanan. Ya. Apa tanda klinik gagal jantung kanan? Nah, nanti kita akan bahas gagal jantung ya. Kemudian ada suara murmur sistolik. Kemudian suara jantung amplitude meningkat dan mungkin terdengar yang berganda. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Penanganannya adalah ya dengan cara penutupan. Karena kalau itu dibiarkan, tentu jantung itu akan bekerja sangat berat untuk bisa mengirimkan oksigen atau mengirimkan darah yang kaya oksigen dalam jumlah yang cukup. Ya, karena dia tercampur dengan CO2 ya. Nah, kemudian di samping atrium yang mengalami cacat, ventricle juga ada yang mengalami cacat. Ini masih yang bersifat kongenital ya. Jadi begitu lahir dia sudah ada kelainan. Nah, pada kondisi yang cacatnya besar itu dapat menimbulkan kelainan yang disebut dengan congestive heart failure, gagal jantung kongesti pada jantung kiri. Nah, adanya lubang itu. Nah, itu kalau dilewati oleh darah dengan kecepatan yang tinggi itu akan menimbulkan aliran darah yang turbulen ya. Turbulensi dia memutar dan aliran darah yang turbulen ini akan berpotensi untuk menimbulkan kelainan pada endotel. Tolong dipahami, jadi karena ada aliran darah, lubang yang sempit itu, kalau dia di pompa darahnya, nah itu akan menimbulkan suatu
aliran darah yang memutar, yang disebut dengan aliran yang turbulensi, memutar ya. Dan aliran yang seperti itu berpotensi untuk menimbulkan kelainan pada endotel. Nah, dimulai dari mikrolesi, lesi yang kecil, dan mikrolesi ini kemudian kalau darah itu ada terkontaminasi oleh bakteri misalnya, maka bakteri itu punya tempat untuk menginfeksi, maka dia akan bisa terjadi radang pada endokardium yang disebut dengan endokarditis infektif. Ya, nanti kita bahas juga ini. Nah, kalau penanganannya tergantung dari besar kecilnya lubang yang terjadi. Nah, dari berbagai laporan, kalau cacatnya itu tidak terlalu besar, itu biasanya dia memiliki prognosis yang masih baik. Jadi tidak perlu penanganan. Hewannya masih bisa bertahan. Ya, kondisi baik. Tapi darah yang bertukar itu kan tidak banyak. Nah, seberapa besar yang bisa ditoleransi tentu nanti bisa dilihat dari tanda klinis yang muncul. Apakah tanda klinisnya itu sudah menimbulkan masalah atau tidak. Jadi kalau tidak, tentu nanti tidak perlu dilakukan penanganan. Nah, kemudian kelainan kongenital yang lain lagi adalah stenosis pulmonik. Kalau diingat, yang masuk dengan stenosis itu adalah penyempitan ya, penyempitan pada lubang katup arteri pulmonum. Nah, penyempitan itu bisa terjadi pada daerah subvalvular, jadi sebelum katupnya. Penyempitan itu bisa terjadi pada katupnya persis, pada valvularnya, dan penyempitan itu juga bisa terjadi setelah katupnya, supravalvular. Nah, tanda klinik yang muncul itu bisa karena terjadi pertumbuhan yang terhambat, intoleransi latihan, jadi artinya jika hewan itu diajak berlatih atau berjalan-jalan, dia cepat sekali lelah. Pada umumnya penyakit-penyakit yang melibatkan kelainan pada jantung, ini banyak sekali yang dilaporkan adalah intoleransi latihan ini. Kemudian ada tanda-tanda gagal jantung kanan. Ya, nanti kita akan bahas gagal jantung ya. Kemudian ada murmur sistolik. Jadi kalau kita perhatikan dari tanda-tanda klinis ini hampir sama ya. Satu kelainan dengan kelainan yang lainnya itu hampir sama. Memang secara klinis kita belum bisa menegakkan diagnosisnya kelainannya dalam bentuk apa. Nah, yang penting untuk kita pahami adalah dengan adanya tanda-tanda klinis yang seperti sudah kita sampaikan tadi, itu mengindikasikan adanya gangguan pada atau kelainan pada jantung. Nah, kalau kita sudah mendapatkan tanda klinis yang mengindikasikan kelainan pada jantung, nah tentu nanti kita butuh alat penunjang pemeriksaan berikutnya. Jadi sekali lagi, tanda klinis yang muncul itu relatif sama ya seperti yang lain. Yang perlu dicermati adalah bahwa kalau kita menemukan tanda klinis seperti yang sudah kita bahas tadi, itu mengindikasikan adanya kelainan pada jantung. Nah, kalau kita sudah mendapatkan indikasi kelainan pada jantung, maka nanti kita bisa menentukan pilihan alat penunjang yang cocok untuk kita gunakan. Nah, penanganannya pada pasien penderita pulmonic stenosis yang ringan sampai dengan sedang tanpa komplikasi biasanya tidak membutuhkan penanganan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, tergantung tanda klinisnya ya. Apakah dia sudah menunjukkan tanda klinis yang berkomplikasi dengan organ yang lain. Nah, seperti biasa kalau jantung bermasalah, itu seringkali dia menimbulkan komplikasi pada paru-paru. Nanti kita bahas di gagal jantung. Ya. Kenapa
kelainan jantung itu bisa menimbulkan komplikasi di paru-paru. Nah, kemudian anjing yang menderita PS parah, nah ini membutuhkan satu teknik diagnosis yang disebut dengan balon valvuloplasti. Nah, kalau pembedahan ini jangan dibayangkan toraksnya dibuka, tidak. Ini dengan menggunakan kateter dari pembuluh darah dan balonnya ini dimasukkan menggunakan alat kateter ini, tentu dipandu dengan USG, echocardiografi, nanti sampai di tempat stenosis itu, balon itu dikembangkan. Sehingga yang stenosis, penyempitan itu menjadi melebar. Jadi silakan dilihat videonya di YouTube, itu banyak ada. Ya walaupun itu pada manusia ya. Tapi kan prinsipnya sama. Kemudian ada kelainan berikutnya. Kalau ini kelainannya ada 4 ya, tetralogy falo. Tetralogy falo ini ada 4 kelainan pada satu hewan. Nah, apa saja kelainannya? Itu berupa stenosis pulmonik, di penyempitan pada arteri pulmonum. Kemudian terjadi hipertrofi sekunder pada ventrikel kanan. Tadi kalau diperhatikan pada gambar, secara normal ventrikel kiri dengan ventrikel kanan itu ketebalannya tidak sama ya secara normal. Di yang kiri itu lebih tebal daripada yang kanan. Kenapa? Karena yang kiri, jadi jantung bagian kiri itu punya beban tugas yang lebih berat. Nah, dia harus memompahkan darah ke seluruh. Karena itu diciptakan eh, dinding jantung sebelah kiri itu memang secara normal lebih tebal daripada yang kanan. Kiri lebih tebal daripada kanan. Nah, pada kondisi tetralogy falo ini justru terjadi hipertrofi dari ventrikel kanan. Kemudian kelainan yang lain itu dalam cacat sekat ventrikel yang posisinya di subaorta. Kemudian pangkal aortanya itu agak bergeser ke kanan ya. Mestinya kan di jantung gitu, tapi ini akan bergeser di kanan. Nah, jadi 4 kelainan pada satu hewan. Nah, ini tanda klinisnya bersama juga ya, pertumbuhan terhambat, intoleransi latihan, ada sianosis, bahkan pada kondisi ini terjadi kolaps. Kemudian ada murmur sistolik dan polisitemia. Ya, saya jelaskan sedikit tentang polisitemia ini. Pada kondisi-kondisi di mana tubuh kekurangan suplai oksigen. Nah, kalau yang kelainan ini kan kekurangan oksigen juga, sama seperti IDA, PDA tadi. Jadi kalau PDA terjadi kekurangan suplai oksigen, maka tubuh akan bereaksi dengan meningkatkan jumlah sel darah merah. Tidak ada kelainan ya, tapi di hewan yang dipelihara di tempat yang elevasinya tinggi, di tempat-tempat gunungan yang tekanan oksigennya rendah, kalau di apa namanya, kalau dicek kadar atau sel darah merahnya pasti lebih tinggi daripada hewan yang dipelihara di daerah rendah. Karena sekali lagi itu adalah mekanisme tubuh untuk bisa mengangkut oksigen yang lebih banyak. Nah, pada kondisi abnormal ini juga terjadi hal seperti itu. Itu yang disebutkan polisitemia. Sel darah merahnya melebihi kadar normal. Dan ini menyebabkan dengan bahasa awam itu darahnya itu akan menjadi lebih kental. Dari mana kita tahu? Nah, kalau dilakukan CPC, pemeriksaan darah VCP-nya, vaxel volume-nya, persentasenya akan lebih tinggi dari standar normal. Nah, kalau sudah terjadi hal yang seperti itu, maka
penanganan yang dilakukan, termasuk yang PDA tadi ya, itu adalah dengan mengeluarkan darah. Istilahnya adalah dengan plebotomi. Jadi dikeluarkan darahnya secara berkala. Nah, yang dijadikan patokannya itu adalah pemeriksaan CBC-nya. Perhatikan adalah VCP-nya. Apakah VCP-nya sudah ada tingkat yang jauh lebih tinggi dari standar normal? Kalau sudah, maka dilakukan plebotomi. Tuh. Nah, polistemia harus dikontrol dengan plebotomi. Nah, kemudian ada juga penanganan yang menggunakan pembedahan. Ya. Kemudian kelainan berikutnya lagi adalah stenosis subaorta. Tadi stenosis pulmonik ya. Kalau ini adalah stenosis subaorta. Ya, tolong diingat pelajaran di diagnosis dulu. Kalau ada stenosis pada jantung, maka itu akan berpotensi menimbulkan suara murmur ya, suara murmur. Karena ada aliran yang cepat melewati satu celah yang sempit. Kalau ini posisinya adalah subaorta. Anak kliniknya intoleransi ya. Jadi hampir-hampir sama ya teman. Tadi ada suara murmur sistolik, ada CHF kiri. Penanganan ya, ini bisa menggunakan obat-obatan kalau dia terjadi aritmia dengan menggunakan obat-obat yang terkategori pada beta blocker. Nah, itu yang menjadi poin bahasan pada penyakit-penyakit yang sifatnya eh, kongenital. Jadi dibawa semenjak dia lahir. Jadi tolong diingat ya, yang dimaksud dengan kongenital itu adalah penyakit yang dibawa beda dengan penyakit turunan. Penyakit turunan itu dibawa apa namanya diturunkan dari induk ke anaknya. Contoh pada manusia misalnya yang sering kita dengar itu adalah eh, apa namanya kadar gula darah yang tinggi penyakit itu ya itu menurun dari orang tua ke anak. Kalau itu ada gen yang diturunkan. Nah ini yang kongenital. Kita lanjutkan dengan penyakit berikutnya. Jadi saya stop dulu yang ini. Saya ganti dengan slide yang baru. Dan sambil menunggu slide yang baru, nih ada satu orang temanmu yang baru masuk. Saya tidak izinkan untuk masuk ya, karena sudah lewat 48 menit. Nah, ini yang kita lanjutkan dengan gagal jantung. Nah, harap dibedakan antara gagal jantung dengan henti jantung. Jadi kalau henti jantung, memang jantungnya itu berhenti bekerja. Kalau gagal jantung, eh, fungsinya yang menurun. Jadi hewannya itu masih hidup. Nah, per definisi yang dimaksud dengan gagal jantung itu adalah merupakan satu sindrom klinik ya, yang terjadi akibat penurunan ejeksi ventrikal dan menyebabkan juga gangguan darah balik ke vena lewat vena. Jadi artinya secara sederhana bisa kita definisikan bahwa gagal jantung adalah kondisi atau sindrom di mana jantung gagal melaksanakan fungsinya sebagai pompa. Kan kita tahu jantung itu kan fungsinya untuk memompa darah. Nah, kalau pada kondisi gagal jantung berarti dia gagal melaksanakan fungsinya untuk memompa darah.
sehingga ejeksinya yang dikeluarkan, darah yang dikeluarkan dari jantung itu akan menurun. Output jantungnya itu akan, dan sekaligus juga akan menyebabkan gangguan darah balik ke jantung. Itu yang disebut dengan gagal jantung. Nah, sementara ada juga istilah gagal sirkulasi. Kita ketahui kalau yang namanya sirkulasi kan tidak hanya membicarakan jantung, tapi ada juga komponen-komponen yang lain. Nah, karena itu kalau kita berbicara tentang gagal sirkulasi, itu artinya menurunnya curah jantung yang disebabkan oleh abnormalitas satu atau lebih dari komponen sirkulasi. Jadi, kalau kita ngomong komponen sirkulasi itu ada jantung, ada pembuluh darah, ada konsentrasi oksihemoglobin, ada pembuluh darah. Gitu. Satu atau lebih dari komponen ini yang mengalami gangguan, nah itu yang disebut dengan gagal sirkulasi. Jadi kalau gagal jantung lebih spesifik pada jantungnya. Nah, saya sampaikan dulu beberapa istilah supaya paham mahasiswa. Ada istilah gagal jantung output rendah. Ya, dari output itu kita bisa tahu ya, artinya bahwa jantung itu tidak dapat memompa darah yang cukup dalam aorta atau arteri pulmoner. Jadi output keluarnya darah dari jantung itu menurun. Ya. Itu yang disebut dengan gagal jantung output rendah. Nah, ini termasuk dalam gagal jantung juga. Nah, hewan yang mengalami ini akan menunjukkan tanda klinis depresi, letargi, hipotensi. Ya, dengan mudah dipahami patogenesisnya ya. Karena kalau outputnya rendah, berarti oksigen yang dibawa oleh darah itu juga menurun, maka otomatis jaringan juga akan kekurangan oksigen. Nah, kalau oksigen kurang, metabolisme akan terganggu, maka hewannya menjadi depresi, letargi, dan hipotensi. Kemudian ada lagi istilah gagal jantung kongestif, CHF ya, congestive heart failure. Nah, jadi ingat ya pengertian kongestif itu kongesti, pembendungan. Ya. Dalam hal ini darah itu membendung, jadi banyak terakumulasi di vena. Ya, jadi pada kondisi CHF, congestive heart failure, darah jantung itu tidak mampu mengosongkan cadangan di vena. Kenapa? Karena jantung itu tidak mampu memompa darah secara optimal, maka sebagian darah masih terakumulasi di jantung. Jadi tidak keluar secara optimal, sekali lagi. Darah itu masih terakumulasi di jantung. Sehingga darah yang dari vena yang mau masuk ke jantung juga tidak bisa memasuki jantung secara optimal. Sehingga ada darah-darah yang masih tersisa di vena. Nah, lama-lama ya kan terakumulasi di vena. Itu yang menyebabkan terjadinya kongesti, pembendungan. Ya, disebut dengan congestive heart failure. Nah, tanda klinis pada kondisi akibat daripada kongesti ini adalah asites, efusi pleura, atau udem pulmonum. Nah, tolong dipahami dalam patogenesisnya ya. Jadi kalau ada pembendungan di vena, akibat darah itu tidak bisa masuk jantung secara optimal, jadi dia terakumulasi di vena, maka vena itu akan menjadi membesar, kongesti membesar. Dalam hal ini terjadi peningkatan tekanan di pembuluh darah vena. Itu namanya tekanan hidrostatik. Harap dibedakan dengan tekanan osmosis. Kalau diingat lagi, mana disebut dengan tekanan hidrostatik, mana tekanan osmosis. Nah, dalam hal ini yang meningkat adalah tekanan hidrostatik. Karena banyak darah di vena. Nah, kongesti atau pembendungan yang vena. Vena itu menjadi membesar, menyebabkan permeabilitas itu akan meningkat. Jadi artinya
akan lebih mudah. Jadi dinding pembuluh darah itu, dinding vena itu akan lebih mudah dilewati oleh molekul-molekul cairan yang molekul-molekul kecil. Sehingga terjadi perembesan cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Nah, ini patogenesisnya tolong dipahami, karena ini banyak kita akan berbicara tentang hal ini. Jadi, sekali lagi, ketika terjadi kongesti, maka tekanan hidrostatik meningkat, vena menjadi membesar. Nah, kalau membesar tentu dindingnya akan menjadi tambah tipis, sehingga permeabilitasnya akan meningkat. Hingga terjadi perembesan cairan dari intravaskuler ke ekstravaskuler. Kemana cairan itu kemudian terakumulasi tergantung di mana kongesti itu terjadi. Kalau kongesi itu terjadi di vena di daerah abdomen, maka cairan akan terakumulasi di rongga abdomen. Itu yang disebut dengan asites. Kalau itu terjadi di vena di daerah toraks, maka cairan akan memasuki rongga toraks. Itu mengakibatkan terjadinya efusi pleura. Kalau itu terjadi di paru-paru, di vena di daerah paru-paru, maka cairan itu kemudian akan berakumulasi di alveol-alveol paru-paru. Itu yang menyebabkan terjadinya edema pulmoner. Ya, begitu patogenesisnya. Nah, apa yang menyebabkan gagal jantung? Pertama adalah karena berbagai macam penyakit miokardial. Karena kita tahu jantung itu berkontraksi adalah karena adanya otot miokardium. Jadi karena ototnya itu sakit, maka otomatis jantung itu tidak akan bisa berkontraksi dengan baik. Itu akan menyebabkan terjadinya gagal jantung. Kemudian yang lain lagi adalah berbagai faktor yang meningkatkan beban kerja jantung. Nah, apa saja faktor yang meningkatkan beban kerja jantung? Pertama, kalau di jantung itu ada stenosis katup, dia ada penyempitan pada katup. Yang katup di mana saja, itu bisa menjadi beban bagi jantung. Nah, kenapa dikatakan bisa menjadi beban jantung? Karena kalau ada stenosis di lubang katupnya itu menyempit, maka untuk bisa melewatkan darah katup di lubang katup itu jantung harus bekerja sangat berat. Yang mestinya pembukaannya lebar, tapi karena pembukaannya sempit karena kelainan stenosis, maka jantung untuk bisa melewatkan darah itu akan bekerja sangat berat. Itu berpotensi menimbulkan gagal jantung. Kemudian beban berikutnya akibat dari hipertensi arteri sistemik, tekanan darah. Kalau terjadi hipertensi, tekanan darah yang ini juga akan menjadi beban bagi jantung. Jadi afterload-nya jantung itu sangat berat. Ya, nanti kita akan bahas yang istilahnya preload dan afterload ya. Afterload itu artinya tekanan jantung untuk melawan tekanan sistemik. Jadi jantung untuk bisa mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dia harus melawan tekanan yang ada di pembuluh darah sistemik. Kalau pembuluh darah sistemik itu mengalami hipertensi, tentu jantung itu juga harus bekerja sangat berat. Nah, itulah makanya kalau di manusia ini hipertensi arteri sistemik dikenal sebagai silent killer ya. Pembunuh yang tidak dirasakan oleh penderitanya, karena penderita yang hipertensi pada umumnya juga tidak merasakan kondisi itu. Kemudian beban yang faktor kedua ya, faktor ketiga yang menjadi beban bagi jantung adalah insufisiensi katup jantung. Sehingga dia yang disebut dengan insufisiensi katup jantung itu artinya katup jantung itu tidak menutup secara sempurna.
Nah, kondisi insufisiensi katup jantung itu akan mengakibatkan volume darah di jantung itu akan berlebihan. Nah, sambil contoh misalnya insufisiensi katup tricus vidalis. Jadi kalau katup tricus vidalis mengalami insufisiensi, tidak menutup secara sempurna, maka pada saat ventricle berkontraksi, semestinya darah itu akan dikirimkan melewati katup semilunar pulmonalis. Ya. Tapi karena adanya insufisiensi, sebagian darah akan kembali ke atrium. Karena adanya lubang yang tidak tertutup secara sempurna. Maka akibatnya darah yang dipompakan tidak maksimal karena sebagian darah kembali ke atrium. Nah, itu akan menjadi beban bagi jantung karena tubuh itu tetap membutuhkan supply dalam jumlah yang cukup, sementara sebagian darahnya itu tidak terpompakan baik. Nah, itu yang menjadi sebab-sebab terjadinya gagal jantung. Nah, gagal jantung itu bisa terjadi pada jantung kiri, bisa terjadi pada jantung kanan, bisa juga terjadi pada jantung kiri dan sekaligus jantung kanan. Kita bahas satu persatu tanda kliniknya. Kalau terjadi gagal jantung sebelah kiri, seperti pathogenesis yang saya jelaskan tadi, maka ada sebagian darah yang masih terakumulasi jantung sebelah kiri karena tidak bisa terpompakan secara maksimal. Ya, di jantung kiri kan dia harus memompakan darah ke seluruh tubuh lewat aorta. Tapi kalau jantung yang mengalami gagal memompa, maka sebagian darah itu masih terakumulasi di sana, masih tersisa ya. Akibatnya apa? Akibatnya darah yang masuk ke jantung sebelah kiri juga akan terhambat. Dari mana darah yang masuk ke jantung sebelah kiri? Itu adalah dari vena pulmoner yang berasal dari paru-paru. Nah, sama seperti tadi, kalau di vena pulmoner dan di vena paru-paru terjadi kongesti, pembendungan akibat tidak bisa masuk secara optimal ke jantung kiri, maka pembuluh darah vena itu mengalami kongesti, kemudian permeabilitas meningkat, ya, cairan merembes keluar. Maka kemudian akan masuk ke alveol paru-paru. Maka terjadilah edema pulmoner. Nah, kalau sudah terjadi edema pulmoner, nanti tanda klinisnya adalah berkaitan dengan tanda klinis pernafasan. Ada batuk, ada disnu, ada anoreksia, intoleransi, dan auskultasi paru-paru terdengar suara rales. Ya. Jadi tanda klinisnya sepertinya lebih dominan tanda klinis di pernafasan karena mekanisme atau pathogenesis seperti tadi. Nah, ini memberikan informasi pada kita bahwa kalau besok-besok menangani hewan yang menunjukkan tanda klinis batuk, disnu, kemudian suara rales pada saat auskultasi, jangan hanya terfokus di paru-paru, tapi kita juga harus mengamati apakah itu akibat dari kelainan jantung atau memang murni kelainannya di paru-paru. Itu artinya. Kemudian gagal jantung kanan. Jadi kalau gagal jantung kanan, pathogenesisnya seperti tadi ya. Jadi jantung kanan tidak bisa memompa darah secara optimal, masih ada sebagian darah yang terakumulasi di jantung kanan, maka darah dari vena sistemik itu juga akan terganggu atau tidak optimal masuk ke jantung, maka terjadi kongesti. Terjadi peningkatan tekanan vena sistemik. Ya, karena darahnya tidak bisa masuk jantung secara optimal. Maka terjadi juga peningkatan permeabilitas, terjadi perembesan cairan. Nah, tempatnya tergantung di mana perembesan itu terjadi.
Jadi vena cava itu ada di vena sistemik. Cava itu ada di abdomen. Kalau di sana merembes, ada kelainan yang disebut dengan asites. Kalau di pleura, di thorax ada efusi pleura. Kalau di kaki ada udem periferi. Nah, kemudian kita tahu bahwa vena-vena itu juga melewati hati dan limpa. Nah, kalau itu terjadi di sana, maka hati dan limpanya akan membesar. Ya, patogenesisnya seperti itu. Nah, kalau kelainannya itu adalah di jantung kiri dan jantung kanan, tentu tanda klinisnya dari kedua yang tadi. Bisa terjadi asites, sertai dengan edema pulmonum, kemudian ada udem periferi, dan kedua hal tadi bisa terjadi. Nah, bagaimana menanganinya? Ada beberapa prinsip. Nah, ini prinsip untuk penanganan kalau sudah terdiagnosis hewan mengalami gagal jantung. Yang pertama adalah meniadakan tanda klinik. Ya, seperti tadi kalau ada tanda klinik batuk, nah tentu batuknya kita harus tangani. Ada tanda klinik asites, ya itu dilakukan pemberian obat-obat atau bisa dilakukan abdominosentesis. Nah, kemudian dilakukan penanganan dengan memperbaiki kinerja jantung. Karena jantung harus tingkatkan. Kemudian kita tahu bahwa gagal jantung itu disebabkan karena bebannya berlebihan. Maka kita turunkan beban jantung. Ini prinsipnya ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah mengontrol kelebihan garam dan air. Mahasiswa pasti sering mendengar ya, ada orang tua yang jantungan istilahnya, ada yang mengalami kelainan jantung, itu pasti oleh dokter disarankan jangan makan makanan yang banyak garam. Kenapa begitu? Karena garam itu sifatnya adalah meretensi cairan, jadi mengikat air ya. Lalu dia masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian dia akan meretensi air, mengikat air. Maka akan mengakibatkan akumulasi air di dalam tubuh. Kalau itu terjadi intravaskuler, maka tekanan darah di pembuluh darah itu akan menjadi tinggi karena banyak airnya. Ya. Dan itu akan membebani jantung. Karena itu maka disarankan tidak mengkonsumsi garam yang berlebihan. Jadi akhirnya dikurangi konsumsi garamnya karena sekali lagi sifatnya dia adalah meretensi cairan. Nah, kemudian juga mengontrol air yang ada di dalam tubuh hewan itu. Seperti tadi kalau asites dilakukan abdominosentesis. Kalau di torak juga di aspirasi cairan. Ini prinsip dalam penanganan. Nah, apa yang harus dilakukan secara praktis kalau menemukan kasus gagal jantung? Yang pertama adalah membatasi aktivitas fisik dari hewan. Karena kalau hewan itu beraktivitas fisik, tentu nanti membutuhkan oksigen yang tinggi. Sementara jantung itu dalam kondisi yang kurang optimal. Nah, yang penting juga diperhatikan adalah bagaimana membatasi fisik hewan, aktivitas fisik hewan. Contohnya misalnya kalau anjing, membatasi aktivitas fisik anjing tidak selalu harus dikandangkan. Karena tidak semua anjing suka dikandangkan. Jadi tergantung dari bagaimana anjing itu dipelihara secara harian. Lalu dia tidak terbiasa dikandangkan, kemudian dikandangkan, justru dia tidak istirahat. Malah dia berontak. Malah aktivitasnya akan meningkat. Ini yang harus diperhatikan. Ya, yang maksud dengan membatasi aktivitas fisik adalah misalnya kalau dia sering diajak berlari, jalan-jalan, nah itu dikurangi. Jadi batasi masuknya garam. Jadi pakannya itu harus dikontrol supaya tidak mengandung garam yang tinggi.
Nah, karena itu produsen sekarang sudah membuat pakan yang khusus untuk penyakit jantung. Itu dengan kadar garam yang sangat rendah. Kemudian menghilangkan penyebab atau faktor pemicunya. Kembali lagi, faktor pemicunya yang menjadi beban jantung apa? Kalau dia itu akibat dari stenosis, nah maka stenosisnya harus dikoreksi. Kalau itu akibat dari insufisiensi, maka insufisiensinya mesti dikoreksi. Kalau akibat daripada hipertensi, maka hipertensinya harus ditangani. Nah, kemudian menurunkan preload. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada istilah preload dan ada nanti istilah afterload. Yang dimaksud dengan preload itu adalah tekanan jantung pada saat dia harus berkontraksi, dan itu akan sangat berat jantung itu berkontraksi ketika cairan intravaskuler dan intrakardial itu tinggi. Ya, jadi kalau dalam hal ini darah ya, darah di jantung dan pembuluh darah itu volumenya tinggi, maka itu akan menyebabkan preloadnya itu sangat tinggi, berat sekali dia untuk memompa. Karena itu harus diturunkan. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan obat-obat yang bersifat diuretik. Ya, salah satunya obat yang sering digunakan adalah furosemid untuk mengeluarkan cairan. Jadi furosemid itu nanti fungsinya bisa untuk mengeluarkan cairan yang ada di luar intravaskuler dan juga yang di dalam yang di intravaskuler. Jadi asalnya yang di ekstravaskuler, yang di intravaskuler. Yang ekstravaskuler misalnya yang asites tadi, yang edema pulmonum, yang edem perifер. Nah, itu bisa dengan uh, diuretik. Bisa juga sekaligus untuk mengurangi preload. Kemudian meningkatkan kontraktilitas jantung. Nah, dalam hal ini jantung itu ditingkatkan kontraktilitasnya, tapi diberikan obat yang tidak membebani jantung. Nah, jadi dari berbagai penelitian sudah diketahui bahwa obat itu dia bisa meningkatkan kontraktilitas tapi tidak membebani jantung. Dan jantungnya tidak terlalu berat. Nah, salah satu obat yang kalau anjing biasa digunakan itu adalah Pimobendan. Ya. Ya, nanti pada saat mencari artikel laporan kasus nanti bisa jadi ketemu obat namanya Pimobendan. Nah, ada juga obat yang lain, digitalis glikosida. Nah, kemudian menurunkan afterload. Afterload itu adalah tekanan jantung untuk melawan tekanan sistemik. Jadi ketika jantung dia berkontraksi, dia harus melawan tekanan di pembuluh darah sistemik. Obat apa yang digunakan? Adalah obat-obat yang bersifat vasodilator. Jadi melebarkan pembuluh darah sehingga tekanan sistemik itu tidak tinggi, sehingga jantung itu tidak terlalu berat untuk memompa darah. Nah, kemudian penanganan yang bersifat suportif ya, yang meningkatkan apa namanya nafsu makan dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan secara praktis tadi untuk menjawab prinsip dalam penanganan penyakit gagal jantung. Oke, kita lanjutkan kemudian ke penyakit yang berikutnya. Kita mulai dari bagian dalam dari jantung, endokarditis infektif ya. Itu adalah infeksi pada endokardium yang paling umum terjadi pada katup aorta dan mitral pada anjing. Ini yang laporannya paling banyak. Kuat ya, tekanan cukup kuat. Sehingga berpotensi untuk terjadinya lesi di sana. Nah, kalau sudah terjadi lesi, maka sangat mungkin untuk terjadinya infeksi.
Nah, kondisi ini akan mengakibatkan insufisiensi katup dan gagal jantung. Jadi kalau jantung katupnya itu mengalami infeksi, jadi dia tidak akan bisa menutup secara sempurna. Itu akan terjadi insufisiensi katup. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau katup itu mengalami insufisiensi, maka itu akan membebani jantung. Nah, kalau jantung sudah terbebani, maka dia berpotensi menimbulkan gagal jantung. Nah, etiologinya ada berbagai macam ya. Nanti silakan dibaca lagi di slide ini, dan slide saya share. Ada berbagai macam penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya infeksi pada endokardium. Nah, sebetulnya pertanyaannya begini. Endokardium itu kenapa dia bisa diinfeksi oleh bakteri, oleh agen-agen penginfeksi? Nah, itu dihipotesiskan bisa terjadi karena kerusakan pada katup. Yang masih ingat tadi yang saya sebut dengan istilah mikrolesi akibat daripada aliran darah yang turbulen. Nah, kalau ada aliran darah yang turbulensi, itu berpotensi untuk menimbulkan kelainan pada endokard dan kalau sudah terjadi lesi, baru kemudian dia akan bisa diinfeksi oleh bakteri yang terbawa oleh aliran darah. Nah, eh, penyebab yang berikutnya atau mekanisme yang berikutnya bisa juga terjadi karena embolisasi trombus. Jadi ada trombus di tempat yang lain, kemudian dia sampai ke jantung. Nah, kemudian bisa juga karena metastasis ya ada infeksi di tempat lain. Lain lagi adalah bisa terjadi karena adanya kompleks kebal. Jadi kalau ada infeksi penyakit-penyakit tertentu, kemudian direspon oleh tubuh dengan cara menghasilkan eh, antibodi. Nah, ini akan berpotensi untuk terjadi yang namanya kompleks imun, kompleks antara antigen dan antibodi. Nah, ini kalau ini beredar ke tubuh, kompleks imun ini dia akan menimbulkan masalah di mana dia menempel. Kalau dia menempel di endokardium, maka bisa mengakibatkan terjadinya kelainan pada endokardium. Kalau dia menempel di ginjal, dia menimbulkan kelainan di ginjal. Gitu ya. Itu yang disebut dengan deposisi kompleks imun. Nah, tanda klinis yang teramati pada kondisi endokarditis ini adalah demam yang intermiten yang berlangsung kronis. Ya, kemudian anoreksia, berat badan, tanda klinis yang sangat umum. Kemudian ada suara murmur karena adanya insufisiensi tadi. Kemudian ada asites dan pulsasi vena jugularis. Ya, tolong diingat mekanisme terjadinya pulsasi pada vena jugularis ini sudah kita bahas dulu pada mata kuliah diagnosa klinik. Ya, penanganannya secara umum adalah dengan membasmi mikroorganisme infeksi yang menginfeksi ya, dan mengatasi atau menangani komplikasi yang bersifat sekunder dari infeksi ini. Prinsipnya begitu. Nanti kita akan bahas lebih detail obat apa yang digunakan ketika kita membahas laporan kasus minggu depan. Nah, saya lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Satu slide lagi. Nah, kalau kita tadi membahas dari bagian dalam dan jantung ya, endokarditis, sekarang kita membahas ke miokardium. Nah, salah satu penyakit kelainan yang banyak terjadi pada anjing itu adalah dilated cardiomyopathy. Jadi bahasa Indonesianya itu adalah kardiomiopati terkembang, ya. Dilatasi terkembang di Indonesia kan. Nah, ini umum sekali terjadi pada anjing, tetapi jarang terjadi pada kucing. Nah, ada cerita, ada
bukan cerita, laporan kasus ya. Kalau pada kucing sudah diketahui penyebabnya itu adalah karena faktor pakan. Dalam hal ini adalah karena defisiensi taurin. Lagi itu adalah sama yang minum taurin. Nah, laporan ini menceritakan begini, melaporkan begini. Jadi ada seekor kucing yang setelah dilakukan pemeriksaan secara detail, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, itu terdiagnosis hewannya mengalami dilated cardiomyopathy. Nah, terus ditelusurilah untuk mengetahui penyebabnya. Apa sih penyebabnya? Kenapa kucing ini mengalami dilatasi pada kardiumnya? Nah, ternyata kucing ini kemudian ketahuan dipelihara oleh pemiliknya yang seorang vegetarian. Nah, karena dia vegetarian, maka kucingnya juga diberikan pakan-pakan vegetarian. Nah, itulah kemudian dianalisis ketahuan bahwa itu terjadi akibat dari defisiensi taurin. Jadi taurin asam amino itu adalah salah satu asam amino yang sangat berperan di dalam menjaga kesehatan miokard. Jadi harap diketahui ya bahwa anjing dengan kucing itu dalam hal pakan itu berbeda. Kalau kucing itu kan dia karnivora yang obligat. Beda dengan anjing. Anjing itu adalah karnivora yang fakultatif. Jadi artinya kucing itu memang harus mendapatkan daging. Sementara kalau kucing masih fakultatif ya, masih kurang daging juga tak, masih bisa berkembang. Nah itu loh. Jadi, sehingga ketahuan kalau kucing yang mengalami defisiensi taurin maka itu berpotensi untuk menyebabkan terjadinya dilatasi pada miokardiumnya. Ya. Dan kejadiannya dari berbagai laporan bahwa lebih banyak kejadian pada anjing. Nah, penyakit ini dicirikan oleh adanya disfungsi sistolik dan diastolik. Jadi, karena jantungnya itu berdilatasi. Jadi dilatasi itu bedanya dengan hipertrofi dibedakan ya. Kalau hipertrofi itu artinya jantung itu dindingnya itu menebal. Sementara kalau dilatasi dia ruang jantungnya itu yang membesar. Ya, otomatis nah itu mengakibatkan dindingnya itu menipis. Karena dinding menipis, maka dia akan menyebabkan gangguan sistolik dan diastolik. Jadi tidak mampu dia memompa dan memasukkan darah secara optimal ke ventrikel. Nah, akibat daripada kontraktilitas jantung yang menurun, maka itu juga otomatis akan menyebabkan curah jantung atau output jantung juga akan menurun. Nah, pada kondisi ini, itu dilaporkan lebih sering terjadi pada jantung sebelah kiri. Sekali lagi, itu terjadi kebanyakan laporannya adalah pada atrium dan ventrikel sebelah kiri. Tadi sudah saya singgung sedikit karena memang jantung kiri bebannya lebih berat ya. Jadi dibandingkan dengan jantung kanan. Karena jantung kiri dia harus memompakkan darah ke seluruh tubuh yang kita ketahui pembuluh darahnya itu sangat panjang. Sehingga dia berpotensi untuk mengalami gangguan lebih besar daripada jantung sebelah kanan. Nah, tanda-tanda kliniknya ada suara murmur sistolik, ya. Nanti diingat kembali ya, ya kalau murmur sistolik itu mengindikasikan ada kelainan apa di jantung. Bahkan ya, analisis kembali, diingat kembali pelajaran diagnosa klinik dulu. Dan itu kita sudah bahas, kalau kita mendengarkan murmur sistolik, maka kemungkinan kelainan yang terjadi di jantung adalah ini gitu ya. Saya tugaskan untuk mengingat kembali itu, mempelajari kembali. Kemudian terjadi takiaritmia, pulsusnya lemah. Nah, kenapa pulsusnya lemah? Karena output jantungnya itu berkurang. Ya, pulsus itu intensitasnya sangat lemah.
Kemudian ada asites, dipsnu, batuk. Nah, ini sudah kita bahas tadi. Kemudian ada anoreksia dan hilang berat badan, tanda klinis yang sangat umum. Penanganannya, ya ini relatif sama seperti tadi. Jadi mengontrol kongesti dengan menggunakan diuretik ya. Memperbaiki kontraktilitas jantung dengan salah satu obat yang sangat umum digunakan pada anjing adalah primobendan. Nah, kemudian ada istilah ini, ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Jadi harus dilakukan eh, penanganan untuk menurunkan efek dari angiotensin 2 dalam hal ini ya. Nah, nanti saya tugaskan untuk memahami ini yang dimaksud dengan angiotensin converting enzyme ini. Silakan dicari informasinya tentang RAAS ya. Jadi minggu depan saya akan tanya itu RAAS, renin angiotensin aldosterone system. Apa yang dimaksud dengan itu? Nah, nanti kalau kamu sudah mempelajari tentang itu, memahami tentang itu, baru nanti akan paham kenapa pada kelainan jantung diberikan obat-obat yang bersifat ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor. Ya, silakan dipelajari dulu itu. Sekali lagi nanti kalau sudah paham dengan mekanisme renin angiotensin aldosterone system RAAS, itu akan melibatkan jantung dan ginjal. Nanti akan paham kenapa pada kelainan jantung digunakan obat-obat ACE inhibitor ini. Nah, yang termasuk dalam kelompok S inhibitor ini adalah obat-obat yang berakhiran dengan pril ya, enalapril, lisinopril, captopril. Nah, bagaimana kerja obat itu sekali lagi akan kamu pahami ketika kamu sudah paham tentang RAAS, renin angiotensin aldosterone system. Silakan dicari. Itu adalah mekanisme yang melibatkan organ dalam tubuh, terutama adalah jantung dan ginjal. Tapi ada juga nanti peran daripada paru-paru, hati, dan lain sebagainya. Silakan dipelajari. Minggu depan akan saya tanyakan. Kita sampai sekarang ke miokarditis ya. Jadi sesuai dengan namanya, itu adalah ya itu adalah radang miokardium baik yang lokal maupun yang difus dengan degenerasi atau nekrosis miosit. Ya. Penyebabnya itu bisa karena agen fisik, kimia, dan agen infeksius. Nah, penyebabnya ini Adit, dari Adit ada mau pertanyaan? Izin tidak, dok. Mungkin kepencet itu. Oh ya, ya. Kita lanjut ya. Jadi nanti penyebabnya silakan dibaca lagi ya. Nah ini ya. Nah, tanda klinisnya ada suara murmur, ada kemudian fibrilasi atrium. Di fibrilasi atrium itu artinya atrium itu bergetar, jadi tidak lagi berkontraksi, berdenyut, gitu, tapi sudah bergetar. Nah, kalau menemukan kasus yang seperti itu mengindikasikan adanya gangguan pada miokard. Nah, secara klinis masih belum kita bisa pastikan apakah itu karena miokardium atau tidak. Perlu kita melakukan pemeriksaan dengan alat-alat penunjang yang lain. Nah, penanganannya adalah dengan meningkatkan kontraktilitas jantung, mengurangi kongesti, menurunkan vasokonstriksi. Jadi relatif sama ya penanganannya. Yang penting adalah nanti mencari tahu
kelainan yang diakibatkan itu dominannya di mana. Nah, itu yang harus ditangani. Jadi ada beberapa prinsip tadi yang sudah kita bahas dalam hal penanganan penyakit jantung. Kemudian setelah miokardium kita bergerak ke efusi perikardium, ke perikardium ya. Nah, di kelainan-kelainan itu sambil yang dilaporkan paling banyak terjadi. Pada efusi perikardium, sesuai dengan namanya, itu akan terjadi akumulasi cairan yang abnormal pada kantung perikardium. Secara normal di kantung perikardium itu memang ada cairan tapi tidak banyak. Nah, itu yang menyebabkan kalau jantung itu berkontraksi, dia tidak akan bergesek, ya, tidak menimbulkan suara friksi. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, cairan itu bisa berlebihan abnormal. Nah, yang menyebabkan jantung itu kelihatan seperti bola, ya, globuid. Nah, ini kalau dilihat secara ronsen dengan kasat mata saja sudah kelihatan jantung ini tidak normal. Ya, secara normal kan jantung itu dia agak meruncing ya ke bawah, lancip. Tapi ini kan bulat. Nah, ini mengindikasikan ada efusi di perikardium. Nah, pada kondisi efusi perikardium, cairan yang ada di kantung perikardium akan meningkatkan tekanan pada jantung. Baik tekanan itu keluar maupun tekanan ke dalam dari jantung itu. Tolong dibayangkan ya, di kantung itu kalau dia ada cairan, maka cairan itu nanti akan mendorong jantung keluar dan menyebabkan jantung bertambah besar, dan dia juga akan mendorong ke dalam mengakibatkan ruang jantung itu akan mengecil. Nah, karena ruang jantung mengecil, maka tentu pengisian jantung juga akan terganggu. Tidak optimal dia bisa menerima masuknya darah dari luar jantung. Nah, karena yang masuk itu terganggu, maka otomatis curah jantung itu juga akan menurun. Nah, ini adalah istilah volume stroke, ya, stroke volume menurun. Ya, ini sudah kita bahas dulu. Yang maksud dengan stroke volume itu adalah volume yang keluar dari jantung sekali jantung berkontraksi. Sedangkan yang curah jantung adalah curah jantung dalam periode waktu tertentu. Jadi otomatis curah jantung jauh lebih tinggi daripada volume stroke atau stroke volume. Nah, pada kondisi efusi perikardium, karena darah yang masuk berkurang, maka otomatis juga curah jantung juga akan menurun. Nah, kalau curah jantung menurun, maka oksigen yang dikirimkan ke jaringan juga akan menurun. Nah, penyebabnya bisa karena neoplasia, bisa karena infeksi yang menghasilkan cairan, bisa juga karena trauma, bisa akibat sekunder jadi gagal jantung komestif. Nah, tanda klinisnya tidak jauh berbeda ya seperti tadi. Memang tandanya relatif sama, mungkin ada 1-2 perbedaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting untuk kita pahami adalah ketika melakukan pemeriksaan fisik, cari dengan baik tanda-tanda itu. Apakah ada indikasi ke arah kelainan jantung? Kalau ada indikasi kelainan jantung, lakukan pemeriksaan dengan alat penunjang yang cocok. Jadi alat penunjangnya itu bisa dengan radiografi, tapi nanti masing-masing ada kelemahannya ya, ada positifnya, ada negatif, ada kelebihannya, ada kekurangannya dari berbagai alat penunjang. Samping radiografi bisa dengan USG, yang dalam hal ini dengan ekokardiografi, bisa juga dengan EKG kalau kita menduga ada gangguan kelistrikan jantung. Kemudian penurunan nafsu makan hampir sama lah, harus tes, dan sudah bernafas, karena mekanisme seperti tadi. Kemudian ada
distensi vena jugularis. Kenapa terjadi distensi vena jugularis? Karena aliran darah dari vena itu terganggu masuk ke jantung, hingga terjadi akumulasi di vena. Penanganannya adalah dengan mengeluarkan cairan yang ada di perikardium. Itu istilahnya adalah perikardiosentesis. Ada juga pada kondisi neoplasia, bisa dilakukan dengan perikardiektomi. Jadi bisa diangkat gitu, perikardiumnya karena adanya neoplasia. Nah, kalau ada akibat dari pada bakteri, dari mana kita tahu akibat bakteri? Tentu dari ini perikardiosentesis, diambil cairannya, kemudian cairannya dikultur. Ternyata kalau memang itu sebab karena bakteri, ya tentu dengan memberikan obat-obat antibakteri. Dan kalau ada benda asingnya kita keluarkan. Pengantar untuk penyakit sirkulasi, saya sampaikan seperti tadi. Mudah-mudahan dipahami terutama di patogenesis tadi ya. Nah, untuk memperkaya pengetahuan kita tentang penyakit sirkulasi, kita nanti akan belajar dari laporan-laporan kasus. Ya, karena penyakit dalam mata kuliah ini kan berdasarkan atas kasus ya. Kita akan belajar dari kasus-kasus yang terjadi pada anjing dan kucing. Nah, untuk itu nanti saya tugaskan mahasiswa untuk membuat kajian artikel. Di kelas A dan kelas C, tolong dibagi temannya menjadi 7 kelompok ya. Nanti kelompok 1 itu mencari penyakit jantung kongenital pada anjing. Penyakit kongenital itu kan banyak. Nanti silakan dicari salah satunya saja. Begitu juga kelompok 2, penyakit jantung kongenital pada kucing. Silakan dicari satu saja. Kemudian gagal jantung dan selanjutnya ya. Seperti penyakit endokardium kan banyak itu, silakan dicari satu saja. Nah, perikardium, pembuluh darah itu banyak, silakan dicari satu. Dan satu penyakit itu minimal menggunakan 3 artikel dari jurnal internasional. Sekali lagi ya, untuk satu penyakit itu cari laporan kasusnya dari minimal 3 artikel jurnal internasional. Kemudian silakan dibuat kajian. Nah, bagaimana membuat kajiannya, silakan nanti dipelajari dari berbagai jurnal ya, bagaimana orang membuat kajian artikel. Salah satu sumber yang bisa digunakan sebagai acuan bagaimana membuat kajian artikel, silakan baca di majalah IMP, majalahnya kita, Indonesia Medicus Veterinis. Itu setiap kali terbitan itu hampir selalu ada kajian artikel atau kajian pustakanya. Jadi pada kajian nanti ya dicari mulai dari anamnesis ya. Apa sih anamnesis yang atau apa sih yang selalu dikeluhkan oleh klien? Begitu juga yang di gejala klinis. Gejala klinis apa sih yang selalu muncul pada penyakit yang dikaji itu? Itu poinnya sih di sana ya. Supaya nanti kita tahu, oh kalau saya menemukan atau saya mendapatkan keluhan seperti ini, maka kemungkinannya adalah penyakit ini. Jadi tujuannya seperti itu. Termasuk nanti sampai ke penanganan ya. Penanganan dan tentu nanti diisikan juga hasil dari penanganan itu. Itu tugasnya, sehingga nanti bisa memperkaya pengetahuan kita tentang penyakit kardiovaskuler. Nah, untuk nanti tugas ini dibuat 2 file. Jadi file 1 itu adalah file reviewnya yang dari 3 laporan kasus digabung dengan artikel aslinya. Jadi sekali lagi file pertama itu adalah reviewnya. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompok membuat reviewnya dari 3 laporan kasus minimal ya.
kemudian digabung dengan artikel aslinya. Untuk review ini tidak usah ada kata pengantar, kemudian daftar isi, tidak usah. Langsung saja ya, seperti bagaimana membuat artikel di jurnal. Ya, kalau kita membuat artikel di jurnal kan tidak ada kata pengantar, tidak ada daftar isi, ya. Langsung saja dari judul langsung ke kajian artikel. Nah, ditambah dengan artikel aslinya, dijadikan satu ya, digabung. Itu satu file. Kemudian yang kedua, buat file PPT-nya nanti untuk dipresentasikan di depan. Nah, saya minta filenya itu dibuat judulnya seperti contoh ini ya. Di kelompok A1 atau kelompok C1 dibuat seperti A1, judul penyakitnya apa, kemudian nama mahasiswa. Nah, semua mahasiswa harus mengupload tugas ini. Ya, tidak hanya koordinator, tapi semua mahasiswa, karena sistem penilaian di OASE itu nanti siapa yang ada tugasnya, itu yang bisa dinilai. Kalau tidak ada tugasnya, nanti tidak bisa dinilai. Tugas ini harus dikumpulkan paling lambat di hari Senin malam. Hingga hari Selasa sudah bisa kita diskusikan, presentasikan. Selasa depan, mudah-mudahan saya tidak ada tugas lain, kita kuliahnya eh, akan offline ya dan tidak digabung. Mudah-mudahan saya tidak ada tugas lain. Jadi saya bisa membimbing diskusi secara offline. Nah, saya rasa itu pengantar kuliah untuk malam hari ini sekaligus tugasnya. Kalau ada hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Terkait untuk 3 jurnal internasionalnya itu, apakah ada batasan untuk tahunnya yang bisa kami gunakan, Gi? Ya, dibatasi saja ya. 5 tahun terakhir lah gitu ya. Kan sekarang nyari jurnal itu udah gampang. 5 tahun terakhir ya, dari 2020 ya. Paling paling lama. Baik, Dok. Lalu untuk pengumpulan yang di OASE itu, apakah semua anggota kelompok mengumpulkan atau hanya satu saja, Gi? Semua mahasiswa. Jadi sekali lagi semua mahasiswa. Kan walaupun tugasnya sama ya, semua mahasiswa mengumpulkan. Ya, dengan berarti nanti kan sudah saya tuliskan tadi judul filenya. Nah, nanti nama masing-masing yang ditulis di kelompok, judul penyakitnya, nama masing-masing yang ditulis. Lagi-lagi semua ya, jangan satu. Supaya nanti saya bisa memberikan nilai di OASE. Dan jangan sampai terlambat. Saya akan setting sampai hari Senin tengah malam. Setelah itu tidak ada perpanjangan lagi. Ya, ada lagi pertanyaan yang lain? Cukup ya. Ya, jadi nanti kita akan diskusikan, kita berkaya pengetahuan kita pada saat diskusi nanti. Kalau tadi itu kan hanya pengantar untuk memahami pemahaman tentang, terutama tentang patogenesis. Itu yang saya harapkan, karena sekali lagi, kalau kita belajar tentang penyakit dalam, itu tanda klinisnya itu kalau dihafalkan tidak akan bisa lama. Tapi yang penting kita ketahui adalah bagaimana patogenesisnya. Itu yang penting. Dan itu yang harus pahami. Dan untuk memahami itu, sekali lagi, kita harus mengetahui ke anatomi fisiologi dari organ itu. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, eh, maka kuliah untuk sebentar ya. Nah, masing-masing kordi bisa nggak screenshot ya untuk ngecek yang boleh memberi tanda tangan di daftar hadir itu hanya yang mengikuti kuliahnya. Kordi kelas A, kelas C, tolong di screenshot ya. Yang ikut kuliah sekarang itu hanya 68 orang dari 2 kelas ini. Nanti yang tidak ikut kuliah ini jangan diberikan untuk tanda tangan.
Horti bisa paham dengan saya? Apakah sudah bisa di screenshot ya? Baik, bisa dok. Sudah ya? Oke. Jadi Sudah dok. nanti akan ada tanda tangan dari dua kelas ini 68 orang. Baik, kalau sudah, terima kasih, selamat malam dan selamat istirahat. Dan ruang diskusi saya tutup.